Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatun. Artinya. Hidup. Maka mustahil mati. Dalilnya. Firman Allah Ta'ala. Tawakkal. Al-hayyul ladzi la yamut. Artinya. Serahkan olehmu. Dirimu kepada Tuhan. Yang hidup. Yang tiada mati. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya. صبر عليه على آله. Allah mu'alif rahimahullah. Sebelumnya bagi ucapan terima kasih kepada pengurus musola ini yang mukhlas yang sekian kalinya kita mau memberikan keluasan kepada majelis taklim kita ini untuk dapat berdebat sehingga berkumpullah kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, alhamdulillah dari beberapa tempat, sehingga terjadilah ukhuwah Islamiyah. Itulah yang kita harapkan, hubungan baik kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga terlihatlah yaitu ukhuwah tersebut dilihat oleh orang lain yang mereka kepengen sebenarnya ya untuk seperti kita. Mudah-mudahan dengan apa yang mereka lihat, mereka saksikan pada malam hari ini, mereka itu akan melakukan hal yang sama di kampung-kampung mereka. Amin. Oleh karena itu, lanjutkanlah hal yang seperti ini. Ya, kan masing-masing ada gilirannya. Kebetulan Al-Fadhil mendapatkan kesempatan 1 bulan sekali. Mungkin ada guru-guru yang lain. Perilaku yang sama, kita lakukan hal yang sama, sehingga bertambah semarak. Ya, para muallimin, para kiai, para asatidahnya silih berganti misi di sudut-sudut musola-musola di kampung kita ini. Mudah-mudahan ini berdampak. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembacaan sifat 20 tadi. Apa yang kita baca yaitu tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala hayatun. Allah memiliki sifat wajib hayat, yaitu hidup. Allah memiliki sifat wajib hayat yang artinya hidup. Dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bandingkan, kita pun hidup. Allah berikan kehidupan kepada kita. Ya. Dengan sifat hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita dapat perbandingan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya wajib hidup, sedangkan kita punya sifat hidup tapi tidak wajib. Kita tak wajib hidup. Sekarang alhamdulillah Allah masih hidupkan kita. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perbedaan kehidupan kita dan kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, hidup tanpa membutuhkan sesuatu, berbeda dengan kita. Kita hidup butuh nggak dengan sesuatu? Betul. Terlalu banyak kebutuhan kita. Ya, jadi beda kehidupan
pencipta? Ya. Ya, Allah nggak butuh pencipta. Kalau Allah butuh pencipta berarti Allah bukan Tuhan. Ya. Setiap yang diciptakan ya pasti ada penciptanya. Kalau Allah menciptakan berarti ada Tuhan di atas Allah. Inilah perbedaan kehidupan kita dengan kehidupan Allah. Kemudian maka mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala mati. Ya, maka mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala mati. Ya. Karena tidak terlintas di pikiran kita kalau Allah mati gimana. Ya. Jadi kita belajar jangan hanya terfokus dengan sifat Allah yaitu hanya. Kalau Allah mati gimana? Udah dibayangin belum? Kira-kira malam bisa siang lagi nggak besok? Bisa. Ya Tuhan mati. Ini lampu kan ada yang nyalain. Kalau yang nyalain mati gimana? Gelap. Nah ini hanya logika. Maka mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala mati. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala mati. Kok bisa larinya ke sana? Berapa banyak Tuhan yang pada mati? Banyak Tuhan yang pada berkelimpangan. Kita tahu dari zaman Rasulullah aja ratusan Tuhan. Nggak tahu sekarang Tuhan bagaimana tuh. Lata, Uzza, macam-macam Tuhan ratusan. Nggak tahu kemana situ Tuhannya, ayat-ayat kemana tahu. Luar biasa. Jadi jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil yang lain Tuhan boleh mati. Yang lain boleh mati. Fir'aun aja ngaku Tuhan mati. Iya. Fir'aun mati nggak? Ngaku Tuhan nggak? Disembah nggak rakyatnya? Disembah. Di sini kita dapat perbedaan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya ya hayat yaitu wajib hidup, maka mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala mati. Kemudian kita butuh dalil, butuh petunjuk, benar nggak sih Allah itu hidup? Maka kita butuh dalil, yaitu dalil nakli yang dinukil daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan diri kepada zat yang hidup. Siapa zat yang hidup? Allah. Ya. Kepada al-hayy alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mengalami kematian. Menunjukkan di sini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah tadi di dalam firman-Nya wa tawakkal 'alal hayy, ya, berserah dirilah kamu kepada zat yang hidup. Siapa zat yang hidup yang dimaksud? Adalah Allah. Jadi jangan serahkan kita kepada yang lain. Serahkan diri kita kepada Allah. Hidup mati kita serahkan kepada Allah. Contoh yang paling mudah, banyak sekali di antara kita ketika berangkat umroh atau haji belum pernah dia naik pesawat. Ya Allah, takutnya. Ya, Anda pernah ya, bersama-sama, nggak jauh ke Surabaya. Ada 8 atau 10 orang yang ikut bersama rombongan. Ada seseorang ya, pas duduk di pesawat meriang. Ditanya, itu kenapa kau meriang begini? Anak takut. Ya, takut naik pesawat. Dia minta beliin apa? Obat meriang, nggak tahu apa namanya. Diminum.
Ya Allah. Nggak lama, masanya 5 menit kan. Nyampe di Surabaya. Ajib. Subhanallah. Dari saking takutnya. Takut apa? Dia bayangannya jauh, meledak, mati. Kan gitu ya. Nah di sini Allah katakan wa tawakkal 'alal hayy. Serahkan dirimu ya, kepada zat yang hidup. Mati kita, hidup kita terserah Allah. Mau mati meledak di udara, mati. Ya. Mau di daratan, mau pakai motor, kayak mobil, kayak kereta, pakai bus, pakai apa saja. Bahkan yang tenang di kamar mati juga. Kenapa kita harus takut dengan kematian? Kalau memang sudah waktunya mati ya. Makanya serahkan diri kamu kepada zat yang hidup. Serahkan. Ya, aku serahkan. Mati itu bisa benar kalau lagi sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kata malaikat ada lo ngomong doang. Gilirannya kapal takut bener. Jadi serahkan kepada zat yang hidup, yang tidak pernah mengalami kematian. Hanya Allah yang tidak pernah mengalami kematian. Kita bakal matinya ya. Nah, selesai itu urusan kita. Ya, jadi serahkan kepada Allah. Pengertiannya lebih mendasar bagaimana Ustaz maksudnya. Kita Allah yang beri kehidupan. Masya Allah. Allah lindungi kita di alam rahim. Ya, ketika ibu kita maklum ya namanya baru pertama kali hamil ibu kita ya, malamin apa kalau orang lagi ngidam ya apa aja dimakan ya ibu kita lagi ngap-ngapan kata suaminya oh jangan pedes-pedes anak kita ngap-ngapan kok benar gitu ya kita yang memang belum pernah ngalamin punya anak baru istri kita baru hamil, kita khawatir anak kita kenapa-napa. Ya. Bayangkan kekhawatiran seorang ayah. Ya. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi Allah jaga di alam rahim. Allah begitu setia menjaga kita. Gak cukup sampai di situ, ketika kita dilahirkan Allah jaga. Terus sampai kita tumbuh dewasa. Saatnya kita meninggal dunia nanti, siapa yang setia menunggu kita? Siapa yang setia menunggu kita? Hanya Allah. Ada bini kita mau ikut bareng-bareng Uhud? Anak kali nggak ada, semuanya nggak mau. Yang akan menemani kita siapa yang setia? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau karena itu ya serahkan diri kamu kepada Allah. Kalau kita sudah tawakal, Allah akan setia menunggu kamu. Ketika datang munkar wa nakir, kata Allah, jangan ganggu. Yaitu hamba-Ku, dia orang yang setia kepada Aku pun akan melakukan hal yang sama. Udah sekedar apa? SOP aja. Ya, kalau bahasa apa? Ya, bahasa kita formalitas saja ya. Segitu hebatnya kalau kamu betul percaya kepada Allah, berserah diri kepada Allah, Allah akan setia kepada kamu. Ya Allah, kalau Allah sudah cinta kepada kita, selesai sudah urusan akhirat kita. Sampai datangnya yaumul qiyamah nanti dihisab pun sama seperti itu. Ya, makanya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kemudian dalil yang kedua adalah dalil akli. Akal tidak terima. Akal kita tidak terima kalau Allah mati. Tadi sudah kita bayangkan ya Allah kalau Allah mati. Ya, siapa yang kasih rezeki kita? Siapa yang kasih nafas kita? Kita hidup karena bernafas.
Kalau Tuhannya mati gimana? Mau nyari udara di mana? Ya udah nggak bisa dibayangkan. Maksudnya akan nggak terima, mustahil Allah mati. Kalau sudah yakin Allah mustahil mati, kenapa ragu? Udah serahkan diri kita kepada Allah. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun mati. Di dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, man lam yamut bis-sayf mata bi-ghairi. Siapa orang yang tidak mati melalui peperangan, apakah dia dengan senjata? Zaman dulu perangnya kan pakai golok, pakai pedang, ya, macam-macam. Zaman sekarang kan dengan senjata modernnya. Siapa orang yang tidak mati dengan melalui peperangan, mata bil-ghairi, mati dengan cara yang lain. Ya, berapa banyak orang yang lagi ibadah, ya, tiba-tiba dia nggak kuat berdiri, dia duduk, nggak kuat duduk, akhirnya dia lulai. Sudah. Betapa mudahnya orang-orang yang memang ya dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ragu, siapa orang yang tidak mati melalui peperangan, ya, apakah memelihara atau memerdekakan bangsanya, menjaga negaranya, memelihara agamanya, ya, dilakukan pertempuran demi menjaga marwah bangsa dan negaranya, maka bil-ghairi, mati dengan cara yang lain. Ya. Jadi al-mautu wahidun, katanya, kematian itu hanya sekali. Nggak ada kematian itu lebih enak. Dia enak bener mati di rumah sakit pakai AC deh. Ya Allah, dia kesian bener mati di penjara tuh. Enggak, mati sama. Yang pakai AC mati, yang di penjara, yang sakit mati, yang hidup mati mah sama. Kita bayangkan, ya Allah, enak bener kita mati di rumah ini, ya Allah, yang jalan ketabrakan tuh hampir palanya pecah begitu. Enggak, mati sama. Mau meledak di udara, kamu tenggelam di lautan, kayak mau dimanapun, kematian itu sama, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Kalau kita berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah sebelum datangnya malaikatul maut, ya, sebelum kita dicabut ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebelum kejadian itu terjadi, apa meledak udara atau tenggelam laut di lautan kita atau tabrakan, sebelum terjadi tabrakan kita udah dicabut ruh kita. Jadi nggak ngalamin tuh keuntungan orang yang bertawakal kepada Allah. Tapi kalau kita nggak bertawakal, bersabuk. Yang di mobil biasa airbag dia. Airbag. Nah, mau nggak nih? Kalau anak kejedot gimana? Ya, nggak pakai kejedot juga mati. Kira-kira begitu. Itulah tawakal Allah alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan diri kita, yang penting kita sudah ikhtiar. Pakai sabuk, ya. Kalau naik motor pakai helmnya jangan dibalik. Kalau dibalik gimana? Itu si Jawa namanya. Nah, kita lanjutkan sedikit. Mana tadi? Maka patut bagi mukmin, maka layak sekali bagi kita sebagai seorang mukmin, mu'taqid, beriktikad, berkeyakinan, percaya penuh bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah. Serahkan diri kita kepada Allah. Kadang-kadang kita juga suka ditakut-takutin sama orang. Kelihatannya benar juga orang-orang. Ya, ente bahaya ngaji. Ya, ente apa yakin di kubur ini gak disiksa? Tuh. Ya, omongan benar juga ya. Ya. Oh, udah
kita mah hidup memang sebagaimana Allah ciptain aja. Tuh ayam nggak ditakut, dia makin ntar gimana. Gila kita dibandingin ayam. Ada tuh orang-orang yang punya kekhawatiran bahwa nanti mati bagaimana. Ya. Bagaimana. Udah serahkan diri kita kepada Allah. Ya. Tadi betul sudah dalil firman Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Jadi serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mu'taqid, beriktikadlah kita. Seorang mukmin hendaklah ia mu'taqid, beriktikad, berkeyakinan, percaya dengan sebenar-benarnya bahwa ia serahkan dirinya kepada Allah. Benar nggak sih Ustaz? Nanti di alam kubur ada soal munkar wa nakir. Ya, tadi hanya dengar satu orang ngomong begitu. Ya, jadi ada keraguan Ustaz. Ada keraguan. Benar ada nggak sih soal munkar wa nakir? Sudah serahkan diri kamu kepada Allah. Ya, itu kan adalah ajaran. Ya, itu adalah ajaran daripada Rasulullah mati bahwa kita akan datang. Ya, ketika kita masuk ke alam kubur kan dibacain talqin tuh sama orang yang nguburin. Ya Abdullah idza jaa malakani yas'alani. Ya, wahai hamba Allah, apakah siapapun dia yang dikubur, ya, ditalkinin, diajarin. Ya, apabila datang dua malaikat munkar wa nakir, keduanya bertanya man rabbuka. Ya, itu kita yakini aja, serahkan diri kepada Allah. Seandainya tidak ada, kita sudah percaya kepada Allah. Kita sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah serahkan diri kita kepada Allah. Tenang. Tapi kalau kita ragu, ya Allah ternyata benar di alam kubur ada munkar wa nakir. Kira-kira gimana munkar wa nakir? Serem tidak menghadapi kita? Sidadun biladun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wah, nggak ada muka manis sudah, karena kita ragu kepada ya apa yang akan terjadi nanti di alam kubur. Udah serahkan sama Allah, kita percaya apapun yang terjadi. Jangankan di akhirat, di dunia aja aku serahkan urusanku kepada Allah. Ini baru mukmin. Hendaknya mukmin serahkan aja urusannya kepada Allah. Kalau urusan dunia gimana? Ya kita ikhtiar. Yang bekerja yang baik, bekerja karena Allah. Udah tahu bekerja di jam 9 sampai jam 4 misalkan. Gunakan waktu itu ya, karena waktu bekerja itu adalah waktu ibadah kepada Allah. Jadi bekerjanya kita ibadah. Mereka bekerja jam 9 masuk jam 11. Ya, nyampe di kantor main game. Misalkan seperti itu, gimana ini? Wah, itu nggak benar itu namanya. Ya, berbahaya kalau hidup seperti itu. Jadi 24 jam hidup dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang benar. Bekerjanya karena Allah. Jadi kita nggak main-main waktu. Ada bos kita pura-pura kerja, nggak ada. Ya, kita main apa itu? Di online apa? Oh, pengetahuan. Maklum pemain. Serahkan kepada Allah. Jadi bekerjanya ikhtiar. Kalau kita berdagang karena Allah. Bagaimana Ustaz? Berdagang karena Allah. Biar jujur berdagang. Masya Allah, giliran dagang buah yang bagus doang dilihatin di atas giliran ya orang beli ngambil dari mana tahu tuh.
Di mana kita namanya berserah diri kepada Allah Subhanahu. Jalani aja hidup, ya, serahkan urusan kepada Allah, rezekinya terserah pada Allah. Kita sudah dijamin rezeki oleh Allah, jadi serahkan diri kita kepada Allah. Bagaimana Ustaz bisa kali kalau nggak nipu begini? Ya, dipikir dengan nipu bisa kaya kali. Nah, itu yang dimaksud tadi, serahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Yang penting sudah berbuat, bekerjanya karena Allah, usahanya karena Allah, ya, bergaul dengan keluarga karena Allah, bergaul di masyarakat karena Allah. Disitulah 24 jam kalian dihitung ibadah oleh Allah. Berarti kita ini adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Ya, sedikit manfaat saja. Wallahu a'lam. Ya Rasul. Kira-kira begitu deh. Banyak begal, banyak orang jahat di luar sana. Apalagi di Jazirah Arab. Masya Allah, nggak aman. Kafilah dia nggak bisa berangkat berdua orang, minimal 100 orang dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, seandainya dia hanya 4 orang saja, dia dinunggu rombongan yang lain sampai banyak baru mereka sama-sama jalan. Tapi jalan sendiri ya selesai urusan. Nah ini, ya, dia salah ini saudagari. Ya, dia berjalan dengan hanya beberapa orang. Wa akhadhu ma kana ma'i, dan mereka si perampok tadi mengambil apa saja yang menjadi milikku, semuanya diambil. Ya, semuanya apa yang ada pada diri itu diambil. Ya. Maka ma'i minal ma', seluruh hartaku diambil. Wa qataluni, dan mereka berusaha membunuh aku dengan cara perlahan. Kalau dibunuh langsung dia lebih suka. Dibunuh langsung lebih suka ketimbang dia diikat. Ya, diikat ditaruh di gua. Bayangin. Enggak takut apa orang tidur di gua sendiri badan terikat. Ini kan jahat bener ini perampok. Ya. Mungkin kalau boleh milih itu laki-laki baik dibunuh di tempat, dan dia dibawa ke gunung kemudian diikat di goa. Bayangin kira-kira berlalunya 1 malam kira-kira gimana tuh hati dan pikirannya. Ya, rusak benar orang kalau seperti itu, pasti hancur kehidupannya. Ya. Ini dialami oleh laki-laki tersebut di dalam ceritanya tadi. Wasaduni, mereka perampok mengikat aku. Watarahuni fi hadzal maudhi, dan dia meletakkan di tempat ini, yaitu di dalam gua. Ditaruh di dalam gua dalam keadaan terikat. Makanya pantas tadi dikatakan Watarahuni, mereka berusaha ingin membunuh aku dengan cara perlahan. Ya, lapar, nggak bisa bergerak, ya, pengen buang air gimana? Kan dia pikiran dia rusak betul. Ya. Lebih baik kalau kita nih hal itu terjadi yang kita kira-kira udah bang matiin gua aja bang, jangan lu bawa ke gua begini, lu ikat, lu tinggalin lagi. Banyak ini kejadian-kejadian, ya, dialami oleh siapa di antaranya pernah terjadi orang bertanya yang supir tapi sekarang gerak gitu ya. Ya Allah, minta anterin ke satu wilayah di Sukabumi, sampai di sana dibuang ke jurang, mobilnya diambil. Ya. Kenapa seperti itu? Ambil aja mobilnya kan gitu ya. Kenapa harus membunuh? Atau kalau membunuh langsung aja gitu, jangan dibuang ke jurang, ya benar. Kira-kira seperti itu. Ini kejadian. Ya, tahuan akhirnya semuanya.
Nah ini pun terjadi oleh pada masa Ibrahim bin Adham. Qarahuni fi hadha mawdi', kemudian mereka meletakkan aku di tempat ini, yaitu di gua. Wasarali sab'an ayyam, sehingga ya berlalu 7 hari sampai 7 hari. Bayangin 7 hari terikat dia dalam keadaan celentang, kaki diikat, tangan diikat, nggak bisa bergerak, dan minum air, dan pengen apa dia mau di tempat dia. Belum lapar dia rasa, dingin yang sangat di atas gunung. Nah, kita bayangkan seperti itu hancurnya seorang laki-laki tersebut. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Jadi setiap hari burung datang membawa roti. Baru paham, rupanya burung gagak bukan bakal dirinya, tapi bakal orang lain. Biar sesuai dengan ajaran tadi tauhid, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi. Ini orang sudah serahkan dirinya kepada Allah. Kalau memang engkau tentang umurku, aku harus mati di dalam gua, aku serahkan kepada Allah. Seandainya kau masih berikan umur kepada aku yakin kau akan memberikan jalan keluar kepada aku. Pikirin Allah buruk, dan diloloin menghuruf. Tahu diloloin? Ya kalau burung kan diloloin, kasih makan anaknya itu ya. Diloloin, makannya, minumnya, semuanya ya dilayani oleh siapa tadi? Burung gagak. Wa yajlisu ala sadri, sang burung duduk di dadaku. Artinya berdiri di dadanya untuk memberi makan kepada orang yang terikat tadi. Wa yukathiru, ya, atau wa yukathiru, artinya kasir yaitu moncel-moncelin, ya, dikasih moncel-moncelin. Kalau burung kan nggak bisa kayak kita ya, mau diberantakin, ya. Kalau untuk meloloin anaknya, ya dipocel-pocel rotinya. Bahasa kita dipocel-pocel, ya. Artinya dipocel-pocel, dipatah-patahin ke roti. Kan roti Arab sama roti kita beda. Roti Arab kan keras banget ya. Kalau nyampe tikus mati. Makanya tadi dipocel-pocel. Makanya yang diutus siapa? Burung gagak yang paruhnya tajamnya luar biasa. Bangkai lagi dikoyak-koyak sama dia, ya, apalagi roti, ya, bahasa kitanya dipocel, ya. Terus mana lagi tadi? Wa yadhahu fi fami, kemudian dia letakkan tuh hasil pocelan rotinya tadi, ditaruh di mulut burung. Akan deh aku, ya, maka jadi yang namanya burung, pocelannya bukan sekedar pocelan, ya, punyaan daripada minkornya tadi, paruhnya tadi mengandung air, ya, nggak kayak kita, sama, kita kan makan apa-apa, mulut kita ini mengandung air, sehingga mudahlah makanan kita telan. Enggak setiap makan kita dorong dengan air, enggak, emang sudah mengandung air di mulut kita, sehingga mudah makanan yang kita cerna di mulut kita masuk ke rongga mulut kita. Begitu juga burung gagak. Jadi memberi makan dengan roti sekaligus memberi minum. Terus mana tadi? Wa ma tarakani Allahu jami'an fi dzalikal ayyam. Ya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan aku dalam keadaan
lapar. Ya, subhanallah. Inilah orang yang bertawakal kepada Allah. Ya, tilkal ayyam, artinya dari 7 hari Allah nggak tinggalkan aku dalam keadaan lapar. Allah kenyangkan. Ya, dengan sabab yaitu seekor burung gagak tadi. Faraqiba Ibrahimu farsan, maka selesai mendapatkan cerita dari laki-laki tersebut, maka Sayyidina Ibrahim naik lagi kudanya, ya. Terus wa ardafahu, dan memboncengin laki-laki tersebut. Jadi kalau naik kuda berdua kan muat, ya, diboncengin itu laki-laki tersebut. Wa ja'a bihi ila maudhihi, kemudian mendatangi kepada tempat di mana dihamparkannya makanan untuk raja. Alladzi kana nazala fihi, di mana sang raja singgah di tempat itu. Sampai itu di tempat singgahnya, yaitu di mana dihamparkannya makanan untuk raja. Melihat keadaan seperti itu, Sayyidina Ibrahim dengan nafsu. Dia memikirkan keagungan Allah, ya Allah, orang yang gak berdaya, yang seharusnya mati dimakan tanah, dimakan belatung atau ular atau binatang buas, datang ke mana? Ke gua tersebut. Allah pelihara, gak ada binatang yang menyentuh, gak ada binatang buas, gak ada ular, gak ada kelabang, gak ada walhasil sesuatu yang akan menyakiti orang. Dipikirin aja sama Ibrahim bin Adham, sehingga gak nafsu dimakan, ya, nafsu apapun, ya. Maka Sayyidina Ibrahim taba Ibrahim, maka bertobatlah Sayyidina Ibrahim bin Adham, warja'a ilallah ta'ala, dia kembali kepada Allah. Yang selama ini dia menjadi raja, dia boro-boro ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah bahayanya orang yang terpenuhi segala kehidupannya, semuanya serba dilayani dan lain-lain, lupa diri. Dia melihat kenyataan yang terbalik, seorang laki-laki yang gak berdaya ternyata ya tetap berikan rezekinya. Terus mana lagi? Wa naza'a thiyabahul fakhirata, kemudian dilepaskan pakaian mewahnya, pakaian kerajaan maksudnya, dilepaskan semuanya, apapun yang menempel di tubuhnya, ya, dilepaskan. Wala bisa sufa, kemudian Sayyidina Ibrahim bin Adham, ya, menggunakan pakaian yang terbuat dari bulu, ya, itu yang umum dipakai oleh orang-orang sufi. Makanya suf dan identik dengan orang-orang ahli sufi. Wa aqtaqa abidah, kemudian Sayyidina Ibrahim membebaskan semua, yaitu apa yang dia kuasainya, yaitu hamba sahayanya, semuanya dimerdekakan, ya, semuanya dimerdekakan. Masya Allah. Kemudian diwakafkan, wa auqafa, ya, iqarahu, dan dia wakafkan, yaitu semua kebun-kebunnya, tanah ladangnya. Raja, bayangkan raja, kekuasaannya luas, seluas itu kerajaannya itu, ya, diwakafkan kepada seluruh rakyatnya, diserahkan tuh kepada rakyatnya agar mengatur, ya. Mungkin sudah dibentuk oleh Ibrahim bin Adham, yaitu kekuasaan untuk menyerahkan tanah kepada kepada rakyatnya. Itu disebut wakaf. Ya Allah, itu namanya wakaf. Kan kekayaan raja dengan kekayaan kerajaan beda. Kekayaan seorang raja dengan kekayaan kerajaan. Kalau kerajaan secara totalitas itu milik kerajaan, tapi seorang raja mendapatkan gaji dari kerajaan.
semua hartanya diwakafkan kepada rakyat luar biasa raja Ibrahim bin Adham. Wa amlakahu, ya wa amlakahu, dan apapun yang dimilikinya, ya apa saja, baik budak-budaknya, hartanya, ya binatang-binatangnya, ya lahan-lahan pertanian, semuanya diwakafkan. Terus wa akhadha biyadahu 'asan, kemudian dia keluar dari kerajaannya, dari kerajaan